I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Mutiara Hafita Mamonto, kelas A, jurusan bimbingan konseling dengan NIM 21102026. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu BK di PAUD dengan mengobservasi salah satu TK yang ada di Tondano yaitu TK Hidata. Oke guys, ikutin saya terus ya. Dadah. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri? Halo, nama saya Jennifer Rory dan saya adalah guru di TK Hidata. Sama mau bertanya. Silakan. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana cara Ibu membimbing anak didik yang tidak mau belajar? Itu lagi sama yang tadi. Tentu tugas seorang guru pertama bagaimana orang mendidik sampai anak-anak supaya dong semangat belajar, semangat datang di sekolah, supaya dong jadi anak pintar. Nah itu. Nah tentu dalam proses mengajar itu orang dia ingatkan selalu bagaimana orang mesti rajin dulu yang utama, rajin datang di sekolah, dan rajin belajar. Bagaimana orang mesti pintar orang sampai anak-anak, sedangkan orang malas datang. Itu juga semua kan berkaitan dengan orang tua. Bagaimana juga orang tua mau membawa anak-anak mereka untuk datang di sekolah, toh datang belajar. Karena begitu ada perbedaan itu antara anak-anak yang rajin datang di sekolah dan itu anak-anak yang malas. Karena anak TK ya biasa toh begitu lengkali iyo suka datang sekolah. Nah bagaimana juga orang guru di sekolah menciptakan tuh suasana yang hangat, senang, bikin anak-anak senang. Jangan anak-anak baru datang orang sudah bilang duh sudah datang terlambat lagi. Nah jadi nanti dia berikut duh kayak bunda nih cuma marah akang. Dan bagaimana biar dorang datang terlambat, dorang kata menyambut dorang dengan hangat toh, supaya le dorang merasa senang. Oh datang di sekolah, dorang ke bunda-bunda, jangan bunda-bunda kok cuma marah-marah akan anak-anak. Jadi dorang juga bagaimana menyambut tuh anak-anak itu supaya dorang senang untuk datang ke sekolah dan dorang senang untuk belajar di sekolah. Kalau dorang rajin datang ke sekolah, pasti dorang atau pengetahuan bersama dengan dari anak seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu membantu anak peserta didik agar bisa semangat belajar? Nah, bagaimana itu? Bagaimana juga orang sebagai bunda-bunda, sebagai guru, orang mengingatkan orang ke anak-anak karena zaman sekarang anak-anak itu lebih tertarik dengan ini gadget. Bagaimana juga orang menciptakan supaya orang juga jangan ketinggalan ini anak-anak lebih tertarik. Bagaimana juga orang kreativitas sebagai bunda-bunda, sebagai guru, supaya anak-anak juga tertarik dengan pembelajaran yang orang kasih. Jangan belajar begitu terus lebih baik kita juga bermain HP di rumah, nggak usah datang di sekolah. Itu bagaimana kata orang bunda-bunda kreativitas supaya anak-anak juga tertarik dengan proses pembelajaran itu, supaya orang juga lebih semangat untuk datang ke sekolah, semangat untuk belajar. Lalu yang ketiga Ibu, bagaimana cara Ibu mendidik anak agar dia bisa terampil di depan banyak orang gitu Ibu? Berhubungan juga dengan tadi, bagaimana kebiasaan yang orang latih sementara proses pembelajaran di sekolah toh. Orang mau membangkitkan tuh anak-anak terasa ingin tahu, orang suka begini biar orang pergi bermain, atau yang suka menggambar silakan.
Jangan orang tuh anak-anak baru udah nyanyi atau bagambar sedikit orang semua, oh jangan kok begitu, atau sementara kok ada belajar nggak ada nyanyi. Tapi orang bagaimana memerdekakan tuh anak-anak atau apa yang orang ingin, orang juga menyupport dompet keinginan itu, tetapi juga orang sebagai guru atau orang tua mendampingi pada orang supaya orang juga kepercayaan diri, oh kita ya bunda suka kita begini, neng tapi orang tua suka. Bagaimana orang mau bangun orang percaya diri? Nah itu orang membiarkan orang mau apa orang mau baking, tentu kan tuh orang sebagai bunda mengarahkan itu yang orang suka. Jangan orang melarang-larang, deng. Untuk kepercayaan diri juga itu sama yang bilang tadi berkaitan. Bagaimana juga proses pembelajaran orang selalu apa nama itu? Bagaimana orang mau melibatkan anak-anak supaya orang juga ada di situ. Misalnya tampil maju di muka atau nyanyi di depan, pimpin doa. Nah itu juga orang semua memanggilkan orang percaya diri supaya orang berani tampil walaupun baru dorong ke teman-teman. Sebentar sama yang orang bilang tadi tuh, orang latihan di sekolah dong kepercayaan diri tanpa support dari orang tua, sehingga boleh ikut lomba, dia boleh tampil dengan berani, percaya diri, dia boleh dapat juara 2. Baru ibu yang pertanyaan keempat, bagaimana cara ibu mengarahkan anak yang sering memukul temannya begitu ibu? Nah itu, makanya guru, bunda-bunda selalu mengingatkan tuh anak-anak. Kalau orang berbuat baik, nah, sama yang itu bunda pasti sayang, orang tua sayang, dan itu berarti anak yang manis dengar-dengaran. Tapi kalau anak-anak yang suka memukul teman, tentu bundanya saya ingat, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi nanti misalnya ada hukuman yang akan orang dapatkan, misalnya kalau orang pukul teman, misalnya kalau orang pukul orang pe teman, nanti pe orang tua semua marah. Paling lihat orang pe orang tua semua marah akan kata orang. Pasti itu yang selalu orang sebagai guru-guru ingatkan, selalu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari jangan ada tuh anak-anak pukul teman. Kan orang juga setiap hari Jumat ada ibadah. Jadi orang juga bagaimana selain orang itu harus berbuat baik, pasti ada upah yang akan orang dapatkan. Jangan kalau orang berbuat salah, pasti ada hukuman yang akan orang dapat. Makanya bagaimana orang mengingatkan selalu for anak-anak supaya jangan berbuat yang tidak baik seperti itu, memukul teman, banyak hal, baba dusta atau baba melawan pak orang tua atau nak coba dengar kok. Jadi banyak hal. Jadi bagaimana juga orang itu menanamkan perilaku akhlak yang baik terhadap anak-anak. Pertanyaan terakhir nih ibu, boleh kasih tips untuk ibu-ibu di luar sana, bagaimana cara menyenangkan anak yang tidak terkontrol emosinya? Ya, mungkin tips dari saya, kan saya juga selain mendidik anak-anak, saya juga ada anak umur kelas 2 di rumah. Jadi kalau menenangkan misalnya anak-anak kan ya paling misalnya dia juga, oh mak kita suka mau beli mainan ini. Tapi kan tuh kalau orang juga harus memberitahukan pada anak-anak itu nanti kalau orang tua ada berkat baru mau beli. Karena anak-anak kalau orang suka semua beli itu. Jadi bagaimana juga orang mau menjelaskan pada anak-anak jangan terlalu memaksa, nanti ada DP waktu. Tapi anak-anak sekarang kalau nyandak beli akang pasti orang menangis mengamuk. Jadi bagaimana juga orang tua jangan tuh anak leso menangis, orang tambah lagi pukul atau tambah lagi berbicara. Biarkan Jun, kalau dia mau menangis dia menangis. Nanti juga dengan sendirinya kalau dia lelah dia mau berhenti. Iya, jadi seperti itu. Terima kasih ibu atas jawaban-jawaban yang ibu diberikan. Terima kasih banyak ibu. Sama-sama. Audio Jungle.